Episode 104. Suamiku seorang CEO. 1 jam kemudian Della sudah dipindahkan ke ruangan rawat inap. Lupi dan Harlan masih menunggu di dalam ruangan dan duduk di sofa. Selang infus berada di punggung tangan Della. Mas, sampai kapan kita menunggui Della? Bukankah besok pagi kau harus kerja? Ya, mau bagaimana lagi? Gak mungkin aku tinggalkan Della sendiri. Kalau kau lelah, pulang saja dengan supir. Nanti William datang kemari, aku pulang bawa mobil William. Mata Lupi melotot, jadi Mas lebih peduli pada wanita itu daripada istri sendiri. Lupita mendengus kesel. Bukan begitu sayang, ini demi kemanusiaan. Aku tidak akan pulang, bila suamiku tidak pulang. Harlan mendesah pelan, baiklah kita tunggu William datang. Kak, aku haus. Tiba-tiba Della memanggil Harlan yang sedang duduk beranjak berjalan. Apa? Wanita licik itu mulai cari perhatian. Tidak akan aku biarkan kau mencuri kesempatan dari suamiku. Gumamnya kesal. Lupita berjalan mendekat. Ia melihat suaminya sudah membuka tutup botol dan menaruh pipet ke dalam botol. Biar aku saja yang berikan. Menarik botol mineral itu dari tangan Harlan. Ayo minum. Aku tidak mau dengan kau. Wanita busuk. Bentaknya. Mata Lupi melotot, apa kau bilang? Aku wanita busuk. Apa mulutmu sejak kecil tidak pernah disekolahin? Hah. Hampir saja Lupi menyiram wajah Della, namun dengan cepat Harlan menarik botol itu. Biarkan aku menyiramkan ke wajah wanita sombong ini, Mas. Harlan menggelengkan kepala. Kau tidak pantas bicara begitu, Del. Lupi itu istriku. Kenapa kakak mengajak wanita ini ke sini? Dia hanya ingin merusak mentalku saja. Hiks. Hebat kau, sungguh pintar membulak-balikan fakta, Del. Batinnya geram. Jaga mulutmu itu, Del. Kau yang selalu berbuat jahat padaku, bahkan Tuhan saja masih melindungiku. Lupi, diam dulu, ini rumah sakit. Ucap Harlan pelan tapi penuh penekanan. Cih. Sekarang suamiku sudah berpihak padanya. Gumamnya dalam hati seraya melipat kedua tangan di dada. Harlan menaruh tumpukan bantal di belakang punggung Della, dan memberikan botol ke depan bibirnya. Lupi yang melihat Harlan perhatian pada Della mencabik kesal dan pergi keluar dari ruangan. Della tersenyum puas saat Lupi cemburu melihat suaminya lebih peduli padanya. Harlan menoleh ke samping, istrinya sudah tidak ada. Saat Harlan ingin menyusul, Della menarik tangannya, Kak. Jangan tinggalkan aku, kalau kakak pergi bagaimana denganku? Aku takut sendiri. Rengeknya. Melepas tangan Della. Kau tidak usah takut, aku akan membayar suster khusus menjagamu dan menemaninya di sini. Harlan melangkah cepat meninggalkan ruangan. Agar. Kenapa wanita norak itu bisa menguasai Kak Harlan sih? Tidak akan aku biarkan kau menang, Luffy. Harlan mencari keberadaan istrinya, namun tidak juga ia temui. Kemana kau perginya, Luffy? Kenapa istriku sekarang banyak berubah? Tidak kalem seperti biasanya, apa karena sakit kemarin telah merubah pribadinya? Ah. Harlan menghela nafas panjang seraya menelpon istrinya, kenapa tidak diangkat? Apa istriku benar-benar marah? Aku hanya membantu memberikan minum pada Della. Tuan. Harlan menoleh sumber suara itu. Will. Tuan sedang mencari siapa? Tanyanya di sela langkahnya. Istriku, tiba-tiba pergi begitu saja. Nyonya sudah berada di lobi, berdiri di samping mobil. Astaga, Lupi. Aku mencarinya kemana-mana. Helaan nafas lega terdengar lirih, ya sudah aku pulang dulu. Sejak dari kantor aku belum sempat ganti baju dan mandi. Kenapa dengan Non Della? Apa Mak tidak memberitahumu? Aku pulang terburu-buru, setelah menaruh pesanan nyonya, langsung ke rumah sakit. Della mengalami diare akut, tapi sudah ditangani dokter. Kau jaga Della dulu, tadi aku sudah membayar suster khusus yang akan menemaninya 1 kali 24 jam. Baik Tuan. Terima kasih, Will. Menepuk pundak William, aku pulang dulu. Harlan berjalan keluar koridor dan mendapati istrinya berdiri dan bersandar di sisi mobil dengan tangan menyilang.
Ngapain di situ? Mau pamer sama cowok yang lewat? Ish, apaan sih? Cepetan buka pintu mobilnya. Harlan menyalakan remote mobil dan pintu terbuka. Mobil meninggalkan rumah sakit. Tidak ada obrolan dari keduanya. Sama-sama diam dengan pikiran masing-masing. Sesekali Harlan menoleh pada istrinya, namun tatapan Lupi keluar jendela dengan ekspresi datar. Masih marah. Akhirnya Harlan mengalah untuk berbicara. Siapa yang tidak marah, suami peduli dengan orang lain. Dengusnya kesal. Sayang, aku hanya ingin memberikan Della minum. Kau jangan punya pikiran aneh-aneh, tidak mungkin juga aku suka Della. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, Mas. Semua bisa terjadi, aku hanya tidak mau suamiku terperdaya dengan wanita licik itu. Della tidak seperti itu, sayang. What's? Kau masih tak percaya? Lupi menarik nafas dalam, sudahlah, percuma juga bahas wanita ular itu. Suatu saat kau akan mengetahui kebenarannya, Mas. Ucap Lupita mengakhiri perdebatan. Mobil sudah masuk ke dalam teras Manson. Lupi lebih dulu masuk ke dalam kamar diikuti Harlan. 10 hari Ines tidak ada kabar. Di ruangan kerjanya Harlan tampak bingung. Sebab ada beberapa desain buatan Ines belum selesai dirancang, masih tinggal 304 lagi yang seharusnya desain itu sudah rampung dibuat. Bagaimana Will sudah dapat jawaban dari kantor cabang? Ternyata Ines juga tidak ada di kantor cabang. Cek. Sebenarnya apa yang sudah terjadi pada Ines? Ponselnya pun tidak aktif. Kita tidak mungkin menyuruh karyawan untuk mendesain sisanya, pasti idenya akan beda. Kau tahu Will, desain ini harus sudah selesai 3 hari lagi untuk launching apartemen perdana kita. Agur. Harlan mendesah kasar seraya mendudukkan bolong di kursi presidir. Ia begitu frustasi. Tuan, maafkan saya, sebenarnya semua ini salah saya. Harlan yang sedang membaca lembaran file di tangannya mengangkat wajahnya dan menatap bingung pada William. Maksudmu apa? Dengan perasaan kalut dan B1 bir gemetar, William menceritakan semua kejadian yang akhirnya membuat Ines pergi meninggalkan perusahaan Vandeles. Apa? Harlan membulatkan matanya dan berjalan mendekat, dasar bodoh. Bisanya kau menghina seorang wanita, Will. Bentak Harlan geram setelah mendengar semua cerita asistennya. Kau pun terlahir dari seorang wanita. Apa kau pikir kau ada di dunia terlahir dari bokong ayam? Menarik jas hitam William. Bisa-bisanya kau berkata seperti itu pada karyawan andalanku. Dia wanita cerdas dan jenius, instingnya sangat kuat, dan nyatanya desain untuk sebuah proyek apartemen yang Ines buat, banyak diminati klien. Menghempaskan kasar jas William, hingga ia mundur beberapa langkah. Maafkan saya Tuan. Ucapnya dengan wajah tertunduk dalam. Kau harus mencari Ines sampai ketemu. Bila tidak, akan aku pulangkan kau ke Belanda. Bentak Harlan emosi. Selama ini saya sudah mencarinya Tuan. Namun tidak ada. Sejak kejadian itu saya merasa bersalah dan menyesal. Aku tidak mau tahu, kau harus kembalikan Ines ke perusahaan ini, sebelum pertemuan kita dengan para klien. Baik Tuan. Siang itu terik matahari bersinar dengan cerah. Lupita tampak gelisah, karena sudah 10 hari Ines tidak bisa dihubungi. Aku harus mencari Ines kemana sekarang? Kata William di rumah kontrakannya Ines sudah tidak ada lagi. Karena House Lupi menyedot orange juice hingga habis. Kenapa aku kangen pulang ke rumah ya? Sudah sebulan lebih aku tidak menengok rumahku, pasti sangat kotor. Aku harus pulang sekarang. Tapi bagaimana? Kalau Mas Harlan tidak mengizinkan aku pulang sendiri. Nanti saja aku telepon kalau sudah rumah. Tebuhnya masuk ke dalam kamar untuk bersih-bersih. Ia memakai kemeja kotak-kotak dan celana jeans, dipadu sepatu kets putih. Lupita tidak memakai mobil pribadi, ia hanya bilang mau jalan-jalan ke mall sebentar pada Pak Basir. Taksi online sudah berhenti di depan gerbang. Mobil berjalan setelah Lupita masuk ke dalam mobil, membelah jalanan raya di siang terik matahari.
1 jam kemudian, mobil berhenti di depan gapura. Setelah membayar taksi ia masuk ke dalam gang kecil menuju rumahnya. Para tetangga yang melihat kedatangan Elwi, bertanya kabarnya. Banyak tetangga yang belum tahu kalau Luvita menikah dengan seorang CEO pemilik perusahaan asing, yaitu Harlan suaminya yang mereka nikahkan dengan cara digerebek. Setelah berbasa-basi sebentar, Lupi meneruskan langkahnya yang tinggal beberapa langkah lagi, menuju rumah peninggalan kedua tangannya. Saat sudah di depan teras Lupita terkejut, rumahnya tampak bersih dan rapi. Banyak pot-pot tanaman bunga yang terawat. Siapa yang sudah tinggal di rumah ini, tanpa seizinku? Ceklek, ceklek. Terdengar suara kunci pintu dibuka. Mata Lupita terbelalak saat melihat seseorang berdiri di depan pintu. Episode 105. Mata Lupita terbelalak saat melihat seseorang berdiri di depan pintu. Kau? Siapa kau? Lupita menelisik dari atas sampai bawah menatap lekat wajah wanita cantik di depannya. Rambut panjang hitam terurai indah, dan tubuh indah bagai gitar Spanyol. Ayo masuk dulu. Ucapnya dengan senyuman manis di bibirnya. Suara itu. Gumamnya pelan seraya berjalan masuk ke dalam ruangan. Lupi, kau masih belum mengenal diriku? Tanya wanita itu masih tersenyum dengan lesung di pipinya. Lupi menatap lekat, Ines. Lupita terbelalak sempurna, hampir saja jantungnya melompat keluar melihat penampilan Ines yang luar biasa. Pasalnya perubahan Ines sangat gratis, tanpa kacamata besar yang menjadi ciri khasnya. Rambut ikal Ines berubah lurus, pipi cubinya sedikit tirus dan dagu sedikit lancip. Ditambah alis tebal yang dulu berantakan, kini lebih rapi dan tertata indah. Iya, aku Ines. Benarkah? Tanya Lupi masih ragu. Lihat lesung pipiku, tak ada yang miliki selain diriku. Lupita memtigaluk sahabatnya itu dengan haru dan mata berkaca-kaca. Tubuh Ines langsing tanpa ada lemak seperti dulu. Begitu banyak perubahan pada dirinya yang membuat siapapun tidak akan pernah percaya kalau wanita itu adalah Ines Indasari. Wanita bertubuh agak gempal, dengan penampilan seadanya tanpa riasan, tapi kini yang Luffy lihat sekarang, Ines sangat cantik bak seorang model dengan penampilan anggun dan elegan. Kau operasi di mana? Tanya Luffy seraya mengurai pelukannya. Ines membulatkan matanya, operasi. Ines tergelak, aku tidak sebodoh itu Luffy. Merubah ciptaan Allah demi untuk mempercantik diri sendiri, itu perbuatan yang dilarang agama. Lalu bagaimana bisa berubah 180 derajat? Dan kenapa pula kau tidak ada lagi di kontrakan? Bahkan sudah hampir 2 pekan kau tidak pernah masuk ke kantor, suamiku begitu stres memikirkan proyek yang belum selesai kau desain. Begitu banyak pertanyaan yang meluncur bebas dari bibir tipis Lupita. Ines tersenyum, ayo kita duduk dulu, aku akan jelaskan semuanya padamu. Mereka berdua duduk di sebuah sofa yang baru Lupita sadari ada yang berubah dengan sofa yang ia duduki. Ines, ini sofa baru kan? Lalu dikemanakan sofa usang itu? Semua barang-barang lamamu aku pindahkan semua di kamar belakang. Lupita beranjak dari duduk dan berjalan ke ruangan TV yang menyatu dengan meja makan. Sekali lagi Lupi membelalakkan matanya. Ada TV, kulkas, mesin cuci, dan buffet, semua serba baru, hanya meja makan yang tidak diganti karena masih bagus dan terbuat dari kayu jati. Ines menarik Lupita masuk ke dalam kamar depan, sekali lagi Lupi tercengang. Ada spring bed lengkap dengan meja rias dan lemari. Ini semua masih baru kan? Lupi duduk di pinggir ran, yang diikuti Ines duduk di sebelahnya. Maaf Lupi, aku mengganti semua barang-barang tanpa izinmu, tidak ada maksud apapun, aku ikhlas memberikan ini semua. Aku mengganti tempat tidurmu biar kau nyaman saat pulang ke rumah ini bersama suamimu. Air mata Lupi menetes dari sudut matanya, terima kasih banyak Ines, kenapa kau begitu baik dan peduli padaku? Padahal kau orang lain, tidak ada hubungan darah sama sekali, tapi kau sangat tulus.
Sementara saudara-saudara yang bertahun-tahun tinggal di rumahku, selalu menyakitiku dan ingin merampas hakku seorang anak yatim piatu. Sudah tidak apa-apa Lupi, aku sudah menganggapmu saudara bukan? Maaf aku tidak bilang dulu kalau menempati rumahmu. Saat itu pikiranku sedang kalut, aku teringat masih menyimpan kunci rumahmu, dan hanya di rumah ini ketenangan aku dapatkan. Aku sengaja tidak menghubungimu dan mengganti nomor telepon. Aku yakin kau pasti akan datang kemari, benarkah dugaanku? Luvita menghela nafas panjang, ada kelegaan dari helaannya. Pasti banyak biaya yang kau keluarkan. Dan kau belum ceritakan bagaimana penampilanmu bisa berubah seperti ini. Aku merubah penampilanku karena hinaan seseorang, rasa sakit hati yang mendorong aku merubah semuanya. Aku datang ke sebuah salon kecantikan milik sahabatku waktu SMA dulu. Ia mengambil jurusan dokter kecantikan. Beberapa kali ia menyuruh aku merubah penampilan, namun dulu aku abaikan. Orang harus merasakan sakit hati dulu baru mau berubah. Tapi kau belum terlambat untuk merubah semuanya. Tapi kenapa pipi cubimu bisa jadi tirus dan bobot tubuhmu menjadi slim? Menatap tak percaya dengan gelengan kepala. Wajahku ditarik benang, dagu, pipi dan bawah mata jadi terlihat lebih tirus. Mata minusku menggunakannya lensa khusus dan dirancang untuk mengobati mataku. Rambut aku bonding, untuk melangsingkan bodi aku sedot lemak. Dalam 1 minggu sudah turun 20 kg, kini berat badanku tinggal 55 kg. Diimbangi fitness dan olahraga rutin serta asupan buah dan vitamin, agar kulitku tidak bergelambir. Cek. Lupi berdecak kagum. Aku nggak menyangka kau bisa berubah drastis begini. Kau sudah berani mengambil tindakan yang menurutku sangat tepat. Kenapa tidak dari dulu kau seperti ini Ines? Jadi mereka tidak akan menghinamu. Dulu pikiranku belum terbuka, dan masih menganggap remeh penampilan. Tapi setelah William menghujatku dan menghina ibuku, aku tak tinggal diam. Bola mata Lupita membulat, jadi kau seperti ini karena sakit hati dengan William. Apa sejahat itukah William padamu? Ines menceritakan semuanya pada Luvita, dan akhirnya ia memutuskan berhenti dan ingin membangun usaha sendiri. Memang sangat menyakitiku, cintaku harus bertepuk sebelah tangan. Tapi aku juga nggak pernah mengharap William membalas cintaku, karena aku sadar siapa diriku. Wanita jelek dan tidak berkelas, sebenarnya aku hanya mengagumi saja. Sementara William pria tampan dan sempurna, tidak ada bedanya dengan suamimu Tuan Georgi yang berkedudukan tinggi dan memiliki karisma luar biasa. Seperti itulah pandangan mereka tentang suamiku. Sungguh aku sangat takut Nes. Memang seperti itu adanya, suamimu pria dingin, tampan, cool dan karismanya sebagai seorang pemimpin sangat luar biasa. Aku sering mengikuti meeting bersama klien, banyak mereka yang kagum dan memuji sosok suamimu, jadi apa yang akan kau takutkan? Aku takut suamiku kelak berpaling, apalagi di luaran sana banyak wanita cantik dan seksi, yang pastinya setiap hari bertemu. Ines tertawa kecil, sebenarnya kau sudah cantik Luffy, kau cantik alami tanpa polesan, kulitmu putih bersih walau tidak dirawat. Tapi kalau bila kau ingin lebih terlihat cantik dan berkelas, agar pelakor di luar sana mikir berkali-kali untuk menyaingi dirimu. Kau hanya butuh perawatan dan sedikit polesan agar inner beauty-mu lebih keluar, tidak perlu tarik benang sepertiku. Ines terkekeh. Kau benar Ines, aku butuh perawatan. Agar Della si pelakor itu tidak terus mengganggu suamiku lagi. Jadi Della itu menyukai suamimu. Begitulah, ia merasa di atas angin mendapat dukungan dari ibu asuh suamiku, karena Della adalah keponakannya. Benar-benar keterlaluan Della itu, belum kapok juga dia. Kalau begitu ayo kita ke salon sahabatku kau akan ditangani langsung olehnya, kebetulan aku ada janji dengan sore ini. Wajah Lupita berbinar cerah, baiklah kita ke salon kecantikan sekarang. Tapi tunggu Ines, kau pasti sudah begitu banyak menggelontorkan uang untuk memenuhi kebutuhan semuanya. Merubah penampilan dan membelikan banyak perabotan di rumahku. Tidak masalah,
4 tahun aku bekerja di perusahaan interior milik Pak Juanda, sebelum perusahaannya bergabung dengan Vandeles, perusahaan suamimu. Dan pada akhirnya aku dikeluar, tidak perlu tarik benang sepertiku. Ines terkekeh. Kau benar Ines, aku butuh perawatan. Agar Della si pelakor itu tidak terus mengganggu suamiku lagi. Jadi Della itu menyukai suamimu. Begitulah, ia merasa di atas angin mendapat dukungan dari ibu asuh suamiku, karena Della adalah keponakannya. Benar-benar keterlaluan Della itu, belum kapok juga dia. Kalau begitu ayo kita ke salon sahabatku, kau akan ditangani langsung olehnya, kebetulan aku ada janji dengan sore ini. Wajah Lupita berbinar cerah, baiklah kita ke salon kecantikan sekarang. Tapi tunggu Ines, kau pasti sudah begitu banyak menggelontorkan uang untuk memenuhi kebutuhan semuanya. Merubah penampilan dan membelikan banyak perabotan di rumahku. Tidak masalah, 4 tahun aku bekerja di perusahaan interior milik Pak Juanda, sebelum perusahaannya bergabung dengan Vandeles, perusahaan suamimu. Dan pada akhirnya aku ditarik dari cabang ke pusat pindah ke perusahaan Vandeles. Wah keren, berarti kau mengumpulkan banyak pundi-pundi, apalagi kau seorang arsitek hebat dan berkualitas. Alhamdulillah Lupi, aku banyak mendapat bonus di setiap desainku. Investor banyak tertarik dan itu menguntungkan perusahaan bukan? Iya kau benar, kenapa kau tidak membelikan sebuah apartemen atau rumah sebagai jerih payahmu? Aku jadi sangat iri dengan kecerdasanmu Ines. Tadinya aku ingin membeli sebuah rumah walau sederhana, tapi aku urungkan, sekarang aku ingin merubah penampilanku dulu. Lupita manggut-manggut. Itulah bodohnya aku, tidak pernah menjaga penampilan dan hanya berkutat di depan layar komputer, yang terpenting bagiku saat itu menghasilkan uang banyak. Ternyata banyak uang kalau tidak ditunjang dengan penampilan tetap saja dianggap remeh. Bagus Ines, mulai sekarang kau harus percaya diri dan tunjukkan pada mereka yang selama ini memandangmu sebelah mata, terutama pada William yang sudah menyakitimu. Dan buat William tergila-gila padamu. Tidak Lupi, aku tidak ingin bertemu dengan William lagi. Aku berencana akan membangun usaha kuliner bersama Damar, tentunya dengan desain buatanku sendiri. Apa kau yakin? Kau harus pikirkan lagi, kembalilah ke perusahaan Vandeles, bila kau ingin menyadarkan William. Ines terdiam, sebenarnya ingin sekali ia balas dendam pada William, bukan untuk menjatuhkannya, namun, agar William sadar kalau dia salah telah menyakiti dan menghinanya.